Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah kita bahas pada pertemuan di minggu sebelumnya, maka hari ini kita akan membahas berkaitan dengan etika politik. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah kita diskusikan ya. Nah, ada pun beberapa pembahasan berkaitan dengan etika politik ini, diantaranya adalah berkaitan dengan hubungan antara filsafat, etika, moral, dan etika politik itu sendiri, kemudian dimensi politis dari manusia, kemudian etika politik dan ilmu-ilmu politik lainnya, dan yang terakhir pendekatan dalam etika politik. Nah, kita bahas sebelum kita bahas dalam bahasan pertama ini, saya ingin menunjukkan satu gambar terlebih dahulu pada teman-teman. Ya, jadi ini adalah gambar yang coba mengilustrasikan kira-kira apakah menurut teman-teman perilaku orang-orang yang ada di dalam gambar ini etis atau tidak etis, gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut etis atau tidak etis ketika misalnya seorang pejabat publik atau seorang politisi kemudian mengambil uang rakyat begitu, atau misalnya pejabat publik yang seharusnya tidak memiliki fasilitas mewah jika dilihat dari gajinya begitu atau take home pay-nya, kemudian bisa hidup lebih mewah begitu, atau misalnya kasus-kasus suap yang seringkali terjadi pada pejabat-pejabat publik. Nah, dari ilustrasi ini menurut teman-teman apakah tindakan atau perilaku ini etis atau tidak etis, gitu ya. Maka dari ilustrasi ini kita akan bahas berkaitan dengan etika dan moral. Jadi nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri bagaimana ilustrasi yang tadi itu bisa menggambarkan atau menjelaskan atau bisa menjawab pertanyaan perilaku tadi itu etis atau tidak etis, dimana berkaitan dengan etika dan moral, gitu ya. Jadi menurut Wahyudi Kumorotomo bahwa prinsipnya begitu etika dan moral itu ada 4 gitu ya. Yang pertama sebagai harkat manusia, kemudian yang kedua sifatnya itu rasional dan objektif, kemudian yang ketiga sifatnya juga universal, kemudian yang keempat sebagai action guide gitu ya, atau sebagai pedoman untuk berperilaku. Nah, mengapa etika dan moral itu dikatakan sebagai harkat manusia? Karena memang etika dan moral itu sangat vital begitu ya bagi manusia. Kenapa? Karena prinsipnya etika dan moral itu dapat menentukan bagaimana seseorang itu menghadapi satu permasalahan tertentu. Misalnya ketika seseorang itu memiliki hutang begitu ya pada orang yang lainnya, dimana ketika misalnya yang memberikan hutang itu selalu mengingatkan kewajiban untuk membayar hutang, maka sebetulnya dia sendiri sudah mempunyai dorongan atau mempunyai moralitas di mana bahwa sebetulnya bukan masalah uang yang kemudian dia pinjamkan ya, bukan masalah jumlah uang yang kemudian dia pinjamkan, tetapi dia ibaratnya mempunyai ukuran atau nilai di dalam dirinya bahwa memang untuk membayar hutang itu hukumnya wajib atau hutang itu harus dilunasi gitu ya, kira-kira yang dapat diuraikan dari
sifat dari etika dan moral sebagai hakikat manusia. Kemudian etika dan moral itu juga bersifat rasional dan objektif, di mana rasionalitas dan objektivitas dari etika dan moral ini walaupun hanya bisa dibuktikan dengan keyakinan-keyakinan begitu ya, tetapi memang karena tadi etika dan moral itu berkaitan atau menyangkut dengan harkat manusia, di mana manusia itu cenderung memiliki ciri-ciri orang yang rasional dan bersifat objektif gitu ya, karena mereka bisa berpikir, sehingga etika dan moral juga tentu sifatnya adalah rasional dan objektif. Kemudian yang ketiga, bahwa etika dan moral itu sifatnya adalah universal, di mana sifat ini tentu berlaku bagi siapa saja gitu ya, kapan saja, di mana saja, tanpa batasan ruang dan waktu. Artinya ketika tadi misalnya konsep untuk mencuri itu dianggap salah di Indonesia, maka di luar Indonesia pun berkaitan dengan mencuri itu salah begitu ya. Kemudian yang terakhir, jelas etika dan moral ini sebagai action guide gitu ya, sebagai pedoman untuk seseorang itu berperilaku. Jika dilihat dari segi kebahasaan, teman-teman, etika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah kebiasaan atau watak, sedangkan moral sendiri berasal dari bahasa Latin yang asal katanya mos atau mores, yang artinya adalah cara hidup atau kebiasaan. Nah, walaupun secara etimologis memang etika dan moral ini memiliki kemiripan makna begitu ya, namun sejalan dengan perkembangan ilmu ada pergeseran artinya. Jadi ketika etika itu cenderung dipandang sebagai ilmu ya, atau cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai baik dan buruknya manusia, sedangkan moral itu adalah hal-hal yang mendorong manusia itu untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma gitu ya. Nah, kemudian tadi jika ditinjau dari segi hubungan antara filsafat, etika, moral gitu ya, dan nanti etika politik itu sendiri, bahwa etika itu secara secara garis besar dimasukkan ke dalam filsafat praktis atau termasuk ke dalam filsafat praktis, di mana filsafat itu terdiri dari filsafat teoritis dan filsafat praktis, maka etika itu termasuk ke dalam filsafat praktis, di mana etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Kemudian berkaitan dengan etika itu sendiri, bahwa secara umum begitu ya, etika itu dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus, di mana etika umum ini berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar begitu ya, bagaimana manusia itu bertindak secara etis, bagaimana manusia itu mengambil keputusan secara etis, terus juga berkaitan dengan teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang memang menjadi pegangan bagi manusia begitu ya dalam bertindak, serta bagaimana tolak ukur begitu dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika umum itu analoginya adalah ilmu begitu yang membahas mengenai pengertian umum dari teori-teori etika itu sendiri. Kemudian etika khusus begitu ya, etika secara khusus, di mana etika khusus ini adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Jadi bagaimana penerapannya itu berwujud pada misalnya bagaimana saya mengambil keputusan dalam bertindak di dalam satu bidang kehidupan dan maupun kegiatan-kegiatan khusus yang saya lakukan gitu.
dasarnya apa dari melakukan tindakan-tindakan itu, kemudian apa namanya, bagaimana manusia itu mengambil satu keputusan atau tindakan gitu ya, sehingga eh, etika khusus ini dibagi menjadi dua lagi, ada etika individu, ada etika sosial, di mana etika individu itu menyangkut bagaimana kewajiban dan sikap manusia itu terhadap dirinya sendiri, sedangkan etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap, serta pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat, gitu ya. Di mana etika individu dan etika sosial ini tentu sangat berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, berkaitan dengan etika sosial, di mana memang menyangkut hubungan antar manusia dengan manusia yang lain, baik secara perorangan maupun bersama, begitu ya, terutama dalam bentuk kelembagaan, dalam hal ini masyarakat maupun negara, begitu ya. Yang tujuannya atau fungsi dari etika sosial ini pada dasarnya adalah untuk menumbuhkan atau menggugah kesadaran kita akan tanggung jawab kita sebagai manusia dalam kehidupan bersama, tentu dengan segala dimensinya ya. Sehingga etika sosial ini selalu mengajak kita untuk tidak hanya melihat segala sesuatu atau bertindak itu dalam kerangka kepentingan kita saja, melainkan juga memperdulikan kepentingan bersama atau kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Sehingga etika sosial ini menunjukkan begitu ya, salah satu bentuknya adalah bentuk-bentuk etika politik itu sendiri. Nah, sehingga etika politik itu sendiri sebetulnya adalah mempertanyakan bagaimana tanggung jawab dan kewajiban manusia terhadap negara dan hukum-hukum yang berlaku di dalam satu negara. Nah, berkaitan dengan pengertian etika politik sebelumnya, bahwa salah satu bidang pembahasan dalam etika politik itu adalah dimensi politis dari manusia itu sendiri. Nah, bidang pembahasan ini memang bertitik tolak dari pandangan bahwa manusia itu adalah individu yang sebagai individu secara hakiki bersifat sosial, atau sebagai individu manusia itu sesungguhnya bermasyarakat. Mengapa demikian? Karena manusia itu tentunya hanya mempunyai eksistensi begitu ketika memang manusia itu berada di dalam satu anggota masyarakat atau karena adanya orang lain. Dan tentu manusia itu hanya dapat hidup dan berkembang begitu karena ada orang lain. Berkaitan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan misalnya oleh seorang manusia dalam menjalani aktivitas kehidupannya, tentu dia dapat memperolehnya dari masyarakat, gitu ya, tidak bisa hidup sendiri. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dimensi-dimensi kesosialan, bahwa memang ada kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi melalui kebersamaan dengan orang lain. Ketika diusahakan bersama-sama dengan orang lain. Untuk apa? Untuk menjamin agar fungsi strukturnya berlangsung secara lestari, sehingga mengembangkan atau dapat dikembangkan pola-pola bertindak bersama, yaitu melalui lembaga, ya. Sehingga dimensi politis manusia itu dipahami sebagai dimensi di mana manusia itu menyadari diri sebagai anggota masyarakat secara keseluruhan. Ya, jadi dimensi politis manusia itu adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan.
yang menjadi satu ciri khas dari satu pendekatan yang disebut dengan politis itu adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang memang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan, gitu ya. Sebuah keputusan misalnya dikatakan keputusan itu politis apabila memang keputusan itu diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Suatu tindakan itu juga dikatakan disebut politis apabila menyangkut masyarakat secara keseluruhan. Maka seharusnya idealnya politisi itu adalah orang yang memang mempunyai profesi mengenai masyarakat atau mengenai tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Seseorang yang memang bukan politisi pun begitu ketika memang mengambil satu sikap politik yang mengacu pada masyarakat sebagai keseluruhan itu bisa dikatakan dimensi politis dari manusia itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian adapun posisi dari etika politik itu dalam ilmu-ilmu politik lainnya secara formal gitu ya, bahwa jika dibandingkan dengan ilmu politik, memang filsafat politik itu seperti ilmu pengetahuan pada tingkat 2 atau turunannya gitu ya dari ilmu pengetahuan tingkat 1. Sehingga berkaitan dengan etika politik itu ketika ilmu filsafat bertemu dengan ilmu politik begitu maka muncullah istilah etika politik sehingga pengetahuan tingkat satunya itu adalah ilmu politik itu sendiri. Kemudian ilmu pengetahuan tingkat 2-nya filsafat politik yang pada akhirnya membentuk pengetahuan berkaitan dengan etika politik. Nah, kemudian ada beberapa pendekatan dalam etika politik, di antaranya pendekatan deskriptif, normatif, maupun pendekatan metaetika, di mana pendekatan deskriptif ini lebih berfokus pada bagaimana mendeskripsikan atau melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya berkaitan dengan adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, kemudian tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, gitu ya. Ini berkaitan dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan pendekatan normatif itu lebih mengacu pada prinsip-prinsip etis yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, gitu ya, yang dapat juga digunakan dalam praktik-praktik kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Nah, kemudian pendekatan lainnya dalam etika politik adalah metaetika, di mana metaetika ini adalah pendekatan yang memang secara secara fokus begitu bersumber dari atau lebih memfokuskan pada filsafat analitis, di mana lebih pada aspek perhatiannya itu berkaitan dengan arti-arti khusus dalam bahasa etika. Ya, bahasa etika yang menganggap analisis bahasa ini memang sebagai tugas terpenting bagi filsafat itu sendiri. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa memang ketika kita berbicara tentang etika politik, maka kita akan berbicara tentang bagaimana perilaku baik dan buruknya dari seorang anggota masyarakat begitu dalam kaitannya dengan hubungan berbangsa maupun bernegara. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi pertemuan kedua hari ini. Untuk lebih detail maupun penjelasan lainnya bisa kita diskusikan. Jika ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan, didiskusikan, dan lain sebagainya, kita lanjutkan diskusi kita di WA grup
kelas ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak materi ini dengan seksama. Kita lanjutkan di WhatsApp grupnya untuk diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.